Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 11 dan 14 sampai dengan 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ya mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencoba dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema kita hari ini menjaga hati. Injil hari ini mengisahkan kegagalan sebagian dari orang banyak yang menyaksikan mujizat pengusiran setan dari seorang yang menderita kebisuan. Orang-orang itu tidak mampu menangkap kebaikan dan kelimpahan rahmat dari Yesus karena mereka menutup rapat hati mereka. Mereka sungguh keras hati dan sombong. Mereka bukan hanya gagal menerima rahmat kebaikan Tuhan, tapi juga memunculkan kejahatan baru, yaitu menghakimi dan menuduh Yesus. Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang mencoba Yesus dengan menuntut suatu tanda baru dari surga. Begitu parahnya manusia yang terjerat dalam kejahatan, sehingga berani menghujat Allah dengan menuduh Yesus bersekongkol dengan Beelzebul, penghulu setan. Memang ada kecenderungan sifat buruk manusia yang selalu berpikir negatif, berprasangka buruk, menuduh dan mengadili sebelum ada bukti. Kalaupun diketahui orang lain itu tidak bersalah, tetapi saja akan dilontarkan tuduhan-tuduhan negatif lainnya yang bersifat fitnah. Hati adalah pusat kepribadian manusia, dan dari dalam hati muncul segala yang baik dan yang jahat. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kemurnian hati dan mendidik hati nurani. Demikian juga kita harus memelihara sikap rendah hati, lemah lembut, jujur dan tulus. Ketegaran dan kedegilan hati hanya akan membuat kita gagal menangkap dan merasakan kebaikan Tuhan dan sesama. Akibatnya, kita pun akan gagal menghadirkan kebaikan dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, ada banyak hal yang buruk, jahat, dan dikuasai oleh setan di kehidupan kita ini. Hal ini terjadi bukan karena manusia lemah dan setan demikian kuat. Kecenderungan manusia untuk menjauhkan diri dari Yesus dan ajarannya
membuat kita kehilangan pedoman dan keyakinan. Ketika seorang kehilangan pedoman dan keyakinan, maka ia akan terombang-ambing dan tidak punya pendirian. Dalam situasi inilah setan akan menguasainya. Kita yang mengenal Yesus dan setia bersama Dia pasti tidak akan dikuasai oleh setan, karena Yesus Maha Kuasa. Kita yang berpedoman pada ajarannya akan tetap disiplin, mengasihi, mengampuni, dan tetap menjadi garam dan terang dunia. Belum ada kegelapan yang mengalahkan terang, tetapi garam yang kehilangan asinnya tidak akan berguna lagi. Karena itu, tetaplah bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.